Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu hipertensi. Nah, hipertensi itu didefinisikan dengan meningkatnya tekanan darah yang persisten atau peningkatan tekanan arteri yang abnormal dan menetap serta dapat berakibat fatal kalau tidak diobati. Tekanan darah dipengaruhi volume dan elastisitas pembuluh darah. Itu saja dari saya. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Intan Haryani dengan NIM F2020010087. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Langsung saja, yaitu penyebab hipertensi. Penyebab hipertensi ini ada dua, yaitu hipertensi esensial atau primer dan hipertensi sekunder. Yang pertama yaitu hipertensi esensial. Hipertensi ini 90-95% belum diketahui secara pasti. Penyebab hipertensi primer seperti genetik, lingkungan, kelainan metabolisme intraseluler yang meningkatkan resikonya seperti obesitas, konsumsi alkohol, merokok, dan kelainan darah atau polisitemia. Faktor lain yang ikut berperan sebagai penyebab hipertensi esensial ini misalnya faktor keturunan, umur, jenis kelamin, dan pola makan. Hipertensi ini juga terjadi karena kondisi masyarakat yang memiliki asupan garam cukup tinggi, yaitu lebih dari 6,8 gram setiap hari. Yang kedua yaitu hipertensi sekunder. Hipertensi yang disebabkan karena gangguan pembuluh darah atau organ tubuh tertentu, yaitu seperti ginjal, kelenjar, adrenalin, dan aorta. Penyebab hipertensi sekunder sekitar 5-10% itu berasal dari penyakit ginjal, dan sekitar 1-2% itu karena kelainan hormonal atau pemakaian obat-obat tertentu. Penyebab lain yang jarang adalah feokromisitoma, yaitu tumor pada kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon epinefrin atau adrenalin atau norepinefrin atau noradrenalin. Penghentian penggunaan obat tersebut atau mengobati kondisi komorbid yang menyertainya merupakan tahap pertama dalam penanganan hipertensi sekunder. Selain itu, hipertensi juga berhubungan dengan hiperkalemia yang disebabkan oleh sebab apapun, akromegali, hipertiroid, dan berbagai gangguan syaraf yang menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial. Selanjutnya yaitu klasifikasi hipertensi. Tingkatan kondisi tekanan darah seseorang ditentukan melalui klasifikasi hipertensi. Klasifikasi hipertensi dibuat untuk melihat apakah tekanan darah seseorang berada pada tingkatan yang aman atau sebaliknya. Klasifikasi hipertensi berdasarkan JNC atau Joint National Committee bisa dilihat pada tabel yang tertera di slide ini. Klasifikasi hipertensi pada pemeriksaan tekanan darah yang diukur adalah tekanan sistolik dan diastolik. Tekanan darah diklasifikasikan sebagai normal apabila sistoliknya kurang dari 120 mm air raksa dan diastoliknya kurang dari 80 mm air raksa atau biasa disebut dengan 120/80 mm air raksa. Prahipertensi, tekanan darah sistolik 120-139 mm air raksa atau tekanan darah diastoliknya 80-89 mm air raksa tergolong prahipertensi. Individu dengan prahipertensi tergolong berisiko lebih tinggi terkena hipertensi. Jadi jika tekanan darah kita 110/85 mm air raksa atau 130/79 mm air raksa, kita tergolong individu yang berisiko terkena hipertensi. Pada kondisi ini diperlukan perubahan gaya hidup guna mengurangi resiko terkena hipertensi di masa depan. Hipertensi tingkat 1.
Tekanan darah sistoliknya yaitu 140 sampai 159 mm air raksa, atau tekanan darah diastoliknya 90 sampai 99 mm air raksa. Jika tekanan darah diastolik atau sistoliknya berada pada rentang ini, kita sudah memerlukan pengobatan karena risiko ini terjadi kerusakan pada organ menjadi lebih tinggi. Hipertensi tingkat 2, tekanan sistoliknya lebih dari 160 mm air raksa, atau tekanan darah diastoliknya lebih dari 100 mm air raksa. Pada tahap ini penderita biasanya membutuhkan lebih dari satu obat. Kerusakan organ tubuh mungkin sudah terjadi, begitu juga dengan kelainan kardiovaskular. Walaupun belum tentu bergejala. Selanjutnya ada hipertensi krisis. Hipertensi ini tidak ada pada tabel yang terlihat di slide. Jika tekanan darah kita melebihi 180 sampai 120 mm air raksa, kita mengalami hipertensi krisis. Jika pada tahap ini kita harus segera menghubungi dokter, terlebih lagi jika kita mengalami tanda-tanda kerusakan organ seperti nyeri dada, sesak napas, sakit punggung, mati rasa, perubahan pada penglihatan, atau kesulitan berbicara. Kondisi prehipertensi pada kondisi ini bukan merupakan kondisi penyakit, tetapi penggambaran keadaan seseorang yang berisiko mengalami hipertensi di kemudian hari. Baik, itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, berikutnya yaitu mekanisme renin, angiotensin, dan sistem aldosteron yang dapat menyebabkan hipertensi. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar yang ada pada slide. Di sini renin sudah dihasilkan dan akan bertemu dengan angiotensinogen yang diproduksi oleh hepar, yang kemudian akan merubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Nah, angiotensin 1 ini akan bersirkulasi di pembuluh darah, lalu sampai pada akhirnya tiba di paru-paru. Nah, ketika di paru-paru ini, di bagian kapiler paru, angiotensin 1 akan bertemu dengan angiotensin converting enzyme atau ACE, di mana ACE ini diproduksi oleh endotel kapiler baru. Dan pada akhirnya angiotensin 1 ini akan berubah menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 inilah yang memiliki efek yang akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Bagaimana caranya? Jadi, yang pertama dia akan mengaktifasi saraf otonom simpatis. Dia akan menstimulasi, dan seperti yang kita ketahui bahwa simpatis ini kan norepinefrin. Berarti neurotransmitternya akan semakin banyak. Kemudian glandula suprarenal akan menstimulasi disekresikannya aldosteron. Nah, aldosteron ini berefek pada tubulus ginjal. Bagaimana efeknya? Jadi ketika aldosteron ini masuk menempel di sebuah reseptor, menempelnya pada reseptor ini yang ada di dalam tubulus ginjal akan mengakibatkan sebuah proses stimulasi ekspresi gen, stimulasi transkripsi dan translasi. Nah, gen yang ditranskripsi dan ditranslasi itu akan menghasilkan sebuah protein kanal. Nah, protein kanal inilah yang merupakan protein kanal natrium dan kalium. Natrium yang ada di tubulus akan semakin banyak direabsorpsi karena kanal-kanal yang ada di tubulus akan semakin banyak juga, sehingga reabsorpsi natrium semakin tinggi, kemudian akan ditukar dengan kalium. Jadi nanti kalium yang akan masuk bertukar dengan natrium. Nah, natrium ketika direabsorpsi dia juga akan mengikat air, sehingga volume darah akan bertambah. Dan jika volume bertambah, maka tekanannya pun akan meningkat. Nah, kemudian dia juga itu berefek langsung pada pembuluh darah, yaitu akan menyebabkan terjadinya vasokonstriksi. Nah, selanjutnya angiotensin 2 ini juga akan berefek pada hipotalamus, yaitu akan memberikan rasa haus, dan akan berefek juga ke glandula pituitari, yaitu hipofisis posterior, untuk menstimulasi dihasilkannya ADH.
Nah, ADH ini akan mereabsorpsi air sehingga urin akan lebih pekat karena air dihemat, tidak dibuang-buang, agar air banyak direabsorpsi karena tubuh sedang dalam kondisi hipotensi, karena volume juga akan mempengaruhi tekanan. Jadi kurang lebih itu adalah mekanisme bagaimana renin, angiotensin, dan sistem aldosteron dalam tubuh kita menyebabkan hipertensi. Nah, selanjutnya lanjut ke terapi hipertensi. Jadi terapi hipertensi itu ada dua, ada terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Namun di sini saya menjelaskan terapi non-farmakologi. Nah, adapun beberapa terapi-terapi tanpa obat-obatan yang dapat diterapkan oleh pasien hipertensi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan berat badan sampai dengan batas ideal. Lalu yang kedua, mengubah pola makan dan makan makanan yang seimbang dan yang sehat-sehat dan tidak memicu tekanan darah tinggi. Kemudian mengurangi pemakaian garam baik pada makanan maupun lain-lain. Kemudian tidak mengkonsumsi alkohol. Lalu olahraga yang tidak terlalu berat, dan yang terakhir khususnya jika pasiennya merokok disarankan untuk agar dihentikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Jadi di sini saya akan membahas terapi farmakologi apa saja yang bisa diberikan kepada pasien hipertensi. Di sini yang pertama ada terapi diuretik, di mana diuretik ini bekerja untuk meningkatkan ekskresi natrium, air, dan klorida sehingga menurunkan volume darah dan cairan ekstraseluler. Akibatnya akan terjadi penurunan curah jantung dan tekanan darah. Di mana dalam terapi diuretik ini terdapat beberapa golongan obat yang bisa diberikan, yakni yang pertama ada golongan diuretik tiazid, di mana mekanisme kerjanya itu dapat menghambat reabsorpsi sodium dan penurunan volume plasma yang disebabkan oleh refleks peningkatan sekresi renin dan aldosteron. Nah, tiazid ini dapat digunakan sebagai obat tunggal pada hipertensi ringan sampai hipertensi sedang. Kemudian tiazid dalam dosis tinggi juga dapat menyebabkan hipokalemia yang dapat berbahaya pada pasien yang mendapat digitalis. Sehingga untuk menghindari efek metabolit ini, tiazid harus digunakan dalam dosis rendah dan dilakukan pengaturan diet. Adapun contoh golongan diuretik tiazid ini ada indapamid sama hidroklorotrazid. Kemudian terapi diuretik yang kedua ada terapi diuretik kuat, di mana diuretik kuat ini dia bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi natrium dan klorida pada ascending loop Henle dan di tulbus ginjal, mempengaruhi sistem transport pengikatan klorida sehingga menyebabkan peningkatan ekskresi dari air, natrium, klorida, magnesium, dan kalsium. Adapun contoh obat diuretik kuat ini ada furosemid. Nah, sekarang ada diuretik yang terakhir yakni diuretik hemat kalium, di mana mekanisme kerjanya itu dengan cara berkompetisi dengan aldosteron pada bagian reseptor di tulbus distal sehingga dapat menghambat efek aldosteron pada otot halos arterial dengan baik, meningkatkan ekskresi garam dan air, menjaga kehilangan kalium dan ion hidrogen. Contoh obatnya ada amilorid sama spironolactone. Selanjutnya terapi antihipertensi yang kedua ada ACE inhibitor, di mana mekanisme kerjanya ini dia dapat menghambat secara langsung angiotensin converting enzim dan menghalangi konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Sehingga aksi ini mengurangi angiotensin 2 yang dapat menimbulkan vasokonstruksi dan sekresi aldosteron. Adapun contoh obat dari ACE inhibitor ini ada captopril, enalapril, dan lisinopril.
Terapi antihipertensi yang ketiga ada angiotensin reseptor blocker 2 atau biasa disebut dengan ARB. Di mana ARB ini bekerja dengan cara memblok aktivitas kimia alami yang disebut angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini adalah vasokonstriktor kuat yang dapat menyebabkan pembuluh darah konstruksi menyempit. Kemudian penyempitan ini menyebabkan tekanan darah tinggi dan sedikit aliran darah yang akan masuk melalui ginjal. Adapun contoh obat dari ARB ini ada Valsartan, Caldesartan, Losartan, dan Irbesartan. Selanjutnya terapi antihipertensi yang keempat ada calcium channel blocker atau dikenal dengan CCB. CCB ini bekerja dengan cara menghambat masuknya kalsium ke dalam sel-sel jantung dan dinding pembuluh darah. Perlu diingat bahwa walaupun CCB berguna pada tata laksana angina, tetapi sampai saat ini belum ada rekomendasi yang menyatakan bahwa obat ini berperan terhadap pencegahan kejadian kardiovaskular pada pasien dengan penyakit jantung koroner. Adapun contoh obat dari CCB ini ada amlodipin, nifedipin, verapamil, sama diltiazem. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Masih masuk di terapi farmakologi. Berikutnya ada penghambat adrenoseptor beta atau beta blocker. Ini mana beta blocker ini awalnya menyebabkan penurunan tekanan darah melalui penurunan curah jantung. Dengan terapi yang kontinu, curah jantung kembali normal, tetapi tekanan darah tetap rendah karena resistensi vaskular perifer berada pada tingkat yang lebih rendah dengan mekanisme yang tidak diketahui. Penggunaan beta blocker sebagai obat tahap pertama ini pada hipertensi ringan sampai sedang, terutama pada pasien dengan penyakit jantung koroner, pasien dengan aritmia supraventrikal, dan ventrikal tanpa kelainan konduksi. Beta blocker sendiri bekerja dengan cara menghambat efek hormon epinefrin atau adrenalin, yaitu hormon yang berfungsi untuk meningkatkan detak jantung dan memicu kerja otot jantung. Beta blocker sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu beta blocker selektif, yang dimana beta blocker ini mempengaruhi pada hal tertentu saja, yaitu jantung. Sedangkan beta blocker non selektif ini dapat mempengaruhi hal lain selain jantung atau bagian atau organ tubuh lainnya. Sedangkan untuk beta blocker kombinasi ini terdiri atas beta blocker selektif dan beta blocker non selektif. Selanjutnya ada alpha blocker. Alpha blocker atau penghambat adrenoseptor alpha 1 ini memblok adrenoseptor alpha 1 perifer yang mengakibatkan efek vasodilatasi karena merelaksasi otot polos pembuluh darah. Diindikasikan untuk hipertensi yang resisten dan memiliki efek samping yang dapat menyebabkan hipotensi postural yang sering terjadi pada pemberian dosis pertama kali. Alpha blocker ini juga bermanfaat untuk pasien laki-laki lanjut usia karena dapat memperbaiki gejala pembesaran prostat. Selanjutnya ada agonis alpha 2 sentral. Klonidin dan metildopa ini menurunkan tekanan darah terutama dengan merangsang reseptor alpha 2 adrenergik di otak. Perangsangan ini menurunkan aliran simpatik dari pusat vasomotor di otak, curah jantung, dan tahanan perifer. Penggunaan agonis alpha 2 sentral secara kronis menyebabkan retensi natrium dan air, terutama pada penggunaan metildopa. Klonidin dosis rendah dapat digunakan untuk mengobati hipertensi tanpa penambahan diuretik. Metildopa ini juga harus diberikan bersama diuretik untuk mencegah timbulnya efek antihipertensi yang terjadi dengan penggunaan jangka panjang, kecuali pada kehamilan. Selanjutnya itu vasodilator. Di dalam golongan obat ini terdapat vasodilator oral, hidralazin, dan minoxidil, yang dimana digunakan untuk pengobatan jangka panjang bagi pasien hipertensi yang berobat jalan. Vasodilator ini bekerja langsung pada pembuluh darah dengan relaksasi otot polos atau otot pembuluh darah yang menurunkan resistensi dan mengurangi tekanan darah. Obat ini menyebabkan stimulasi refleks jantung. Vasodilator paling baik kerjanya dalam kombinasi dengan obat antihipertensi lain yang melawan respons kombinasi kardiovaskular. Selanjutnya kita masuk ke golongan obat dan dosis obat antihipertensi. Di sini saya tidak akan menyebutkan semua contoh obatnya, namun jika kalian ingin membacanya, kalian cukup pause saja video ini. Kita masuk ke golongan pertama, yaitu diuretik tiazid. Salah satu contohnya itu chlorothiazide atau diuril, yang dimana rentan dosisnya yaitu 125-500 mg per hari.
dan frekuensi 1-2. Golongan yang kedua yaitu diuretik loop seperti furosemid. Kemudian golongan yang ketiga diuretik hemat kalium seperti amilorid. Kemudian golongan yang keempat yaitu angiotensin 2 reseptor blocker seperti cendesartan. Selanjutnya golongan yang kelima yaitu beta blocker seperti atenolol. Kemudian golongan yang keenam ada angiotensin converting enzyme inhibitor seperti benazepril. Kemudian golongan yang ketujuh ada calcium channel blocker dihydropyridins seperti amlodipin. Kemudian yang ke-8 ada CCB non dihydropyridin. Kemudian yang ke-9 ada alpha 1 blocker. Kemudian yang ke-10 ada central agonis alpha 2 dan perifer antagonis adrenergic. Dan yang terakhir ada direct vasodilator. Baik, itu saja materi dari kelompok kami yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.